ومن المضاف ياتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا budak santri kudu ngaganti guruna bila mana tos teu aya syekhana dina ngajelaskeun hukum jeung marentah kana dengan jauhan nu kacola dina ngajelaskeun hukum jeung marentah kana dengan jauhan nu kacola. Ini sisa-sisa pohon yang kecil ini. Yang kecil sisa-sisanya. Yang besar-besar udah pada ditebang. Tinggal bekas heula. Alhamdulillah. Itu. Ini bekas kayu. Oh iya. Ini bekas pohon besar. Nah, ada bekasnya itu akar ini sampai sini, terus wow, di sini pohon yang besar, di sini satu pohon nih, lingkungan ini satu pohon dulu. Nah ini ada puing-puingnya ya, peninggalannya sedikit, hanya sedikit tuh. Nah disinilah Mamang Lengser membuat gubuk. Ya seperti inilah. Ini yang berada di sini ini membuat gubuk untuk Ratu Purbasari, yang mana dia sudah punya penyakit borok-borok dan membusuk bau. Maka disinilah diasingkan. Sesudah diasingkan beberapa waktu dia adaptasi, banyak hayawan-hayawan, banyak unggas yang mereka itu menjadi teman Ratu Purbasari. Dan Ratu Purbasari biasa ke air ke sebelah sana tuh. Di sana ada Curug Cigurawes. Curug Cigurawes dan bawahnya itu ada Lewi. Nah, Lewi Cigurawes. Di sanalah bekas dia sembuh dari penyakit itu. Karena dulu air melimpah banyak di talaga ini. Nah, beberapa tahun Ratu Purbasari mengidap penyakit cacar yang busuk. Maka dalam beberapa tahun itu dia sangat menyendiri, belum ada orang, ini hutan belantara beneran. Kali-kali itu ditengok sama Mamang Lengser dari kerajaan Galuh Pakuan Ciamis. Nah, kalau dulu Jawa Barat baru satu kerajaan, yaitu Galuh Pakuan Pajajaran. Kalau dulu, maka di sini masih hutan belantara. Sesudah beberapa kurun waktu, maka ada seekor lutung yang disebut lutung Kasarung.
Nah, maka dari sini air yang mengalir di kali disebut Cai Lutung. Cai Lutung kalau dulu airnya ke telaga yang membentang itu, telaga Purba, dan terbuang ke wilayah Cinangka, Ciamis. Itu ada bekas. Nah, karena talaga itu cek orang Sunda mah bedah jebolna ka talaga ka kulon, maka anu cai ayeuna Cai Lutung nu tadina ka Ciamis teh ayeuna nama jadi ngulon ka talaga sampai Cilutung pertemuan jeung Cimanuk anu ti Sumedang Cigede sampai terus ke Indramayu ke laut. Nah, disinilah lama beberapa tahun Lutung Kasarung sama Ratu Purbasari. Sesudah itu beberapa waktu sudah mendekati kesembuhannya, pada malam bulan purnama ada Eyang Jagarasa yang turun dari kahyangan. Dia memberikan satu tongkat. Untuk tongkat itu pada waktu malam hari bulan purnama, Ratu Purbasari yang di sini supaya mandi di muara Cigurawes di sebelah utara gubuk Ratu Purbasari. Nah, di sana maka tidak terasa enak mandinya di air yang sangat segar, bahkan airnya waktu air tidur itu dia memang mandi sampai renang ke sana kemari tidak terasa. Semua penyakit korelanya yang busuk itu tidak terasa. Hilang. Sampai pagi-pagi ya udah sembuh. Tentunya atas izin Allah. Tapi waktu dulu masih beragama Hyang, yaitu masih beragama Hindu dan Buddha. Nah, sesudah Ratu Purbasari sembuh, kecantikannya kembali lagi, maka digubung. Nah, karena udah biasa tidur ditemani sama Lutung Kasarung. Nah, pada paginya itu Lutung Kasarung digendong lah. Maka dia dalam hati sedih. Pasti suatu saat ini saya akan berpisah. Dedeh teuing Lutung Kasarung, Lutung bakal papisah jeung kuring. Maka Ratu Purbasari waktu itu meneteskan air mata. Nah, menurut di kahyangan, maneh dikutuk jadi lutung, tapi suatu saat apabila aya gadis anu nyengcerikan maneh, karena dedeh ikhlas, maka maneh bakal berubah wujud jadi manusia biasa. Nah, maka dengan celakan tangisan Ratu Purbasari ke si Lutung, maka si Lutung berubah sekaligus menjadi manusia yang sangat tampan. Nah, dari itulah udah lama-lama ada Mamang Lengser menengok ke sini, kelihatan udah pulih, maka diajaklah ke pangkuan ayahanda menjadi ratu di Ciamis, di Kawali, Galuh Pakuan, Raja Wangi. Ya, sesudah itu ya tentu semua kakak-kakaknya kaget, sangat kaget. Bahkan Ratu Purbararang yang sudah duduk di tahta kerajaan menjadi ratu, dia menyarankan dan dia minta, cobalah Purbasari, kalau rambut siapa yang panjang rambutnya, itulah yang berhak menjadi ratu. Karena memang dia sudah tahu tidak ada yang menandingi rambut panjangnya.
itu sampai betis yang Purbalarang itu. Maka dengan seketika syarat itu dipenuhi sampai dibukalah sanggul yang ada di kepala. Begitu merumbai yang Ratu Purbasari sampai tumit. Nah, sampai tumit yang Purbalarang sampai sini dengan kekuasaan izin Allah. Jadi tetap yang memenangkan sayembara bersyarat dari Ratu Purbalarang yaitu Purbasari. Yang kedua, Purbalarang masih penasaran dan dia yakin kita berlomba siapa suaminya atau calon suaminya yang tampan itu berhak menduduki tahta kerajaan. Maka pada waktu itu Purbalarang dengan Raja Indrajaya, Raden Indrajaya yang tampan itu. Nah, ketika Purbasari, nah ini calon suami saya, menunjuk lutung. Maka dengan seketika semuanya pada melecehkan, pada muncul orang Sunda manyeng serikeun lah sararea. Tapi ketika disengserikan si Utun ngajangkungan begitu geus jangkung beleg menjadi seorang manusia dari kahyangan yaitu guru minda anu kasep nu tampan eueuh deui malah sararea nu didinya bae ge kapincut. Maka didinya sayembara bersyarat dari Nyimas Purbalarang dimenangkan sama Ratu Purbasari. Dari sanalah dinobatkan Purbasari menjadi ratu di Galuh Pakuan. Dia beranak, dia bercucu sehingga dia punya ajam, dia punya janji kalau besok atau lusa saya pengen wilayah Talaga ini diteruskan sama cucu-cucu saya. Maka di sini dibangunlah kerajaan Talaga Manggung, cucu Purbasari. Panjalu dibangunlah kerajaan Panjalu, cucu Purbasari. Raja Galuh dibangunlah kerajaan Raja Galuh, cucu Purbasari. Setelah ditetapkan di tilu tempat, maka dia mengangkut segala barang dari Kawali, Ciamis, seluruh Galuh Pakuan dipindah, yaitu ke Kebun Raya Bogor. Ada lagi satu versi dipindah ke ujung kulon, dekat Krakatau, di ujung kulon Banten. Nah sampai situlah dulu pada ikhwan pillah, karena sekarang udah azan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Asli di Cidulang kisah Ratu Purbasari, bukan legenda lagi, bukan cerita dongeng lagi, asli. Ini situs-situsnya di sini. Nah, barangkali mau ada pertanyaan atau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.